Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Kita berjumpa lagi ke dalam episode ketiga. Saya yang berhubungan dengan Yeshua menyuruh menyampaikan bahwa dengan sejujur-jujurnya mengakui bahwa Yeshua lahir di Papua. Dalam episode ketiga ini, saudara-saudari terkasih, saya akan menyampaikan dengan tema bahwa pakautu apa tanah tumpah darah Yeshua itu di Mogongu apa Tare Mewadi de Papua. Itu tema yang saya akan sampaikan, saya akan uraikan. Dengan demikian, sebelum saya menyampaikan jauh panjang lebar dari dalam episode ketiga tentang episode ketiga ini, maka kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hambamu akan menyampaikan karena Bapa menyuruh menyampaikan dan Yeshua menyuruh menyampaikan bahwa Yeshua lahir di Mogongopa Tare Mewadi Papua untuk diperkenalkan dan maklukkan kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengundang Roh Kristus atau Roh Yeshua Yahweh Amasya sendiri datang menguraikannya dan berbicara. Haleluya, memberitahukannya dan Bapa menyampaikannya, sehingga oleh pengurapan Roh Kudus Bapa, Roh Kristus bekerja sehingga dapat dijamah, sehingga pada saatnya juga dari negeri-negeri timur, di tempat matahari terbit, tempat bayi dilahirkan. Di situ Bapa, negeri ini percaya dan memuliakan namamu Bapa, menonsong kedatangan Engkau kedua kali ke bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, sebelum saya uraikan ini, apa artinya itu Parautopa dan apa artinya juga itu Parautopa itu dalam bahasa Medan itu sudah dikenal oleh kalangan suku Me, terutama kami yang ada di daerah Tage, juga daerah Paniai. Istilah Parautopa itu artinya para itu artinya tanah tumpah darah, air apa ini ya, darah nipas yang melahirkan, itu para. Topa itu artinya tempat tanah tumpah darah, tempat tanah tumpah darah. Dan belakangan setelah itu, cerita sebelum Injil masuk itu sudah ada, dan dibilang bahwa semua orang akan berkumpul di Parautopa, di tempat tanah tumpah darah. Ketika belakangan kami mencari tahu, ternyata Parautopa yang dimaksud oleh moyang secara turun-temurun disampaikan itu ternyata tempat tanah tumpah darah Yeshua. Tempat di sini juga adalah tempat 12 suku Israel itu dilahirkan, atau ya, di tempat tanah Tair dilahirkan. Nah, di situ setelah kami mengetahui, tanya Tuhan membukakan rahasia-rahasia di sini. Ya, itu yang berhubungan dengan Parautopa itu. Makanya dalam ini uraian ini saya ambil tema dalam episode ketiga ini, Yeshua lahir di Mogongopa Tare Mewadi de Papua, itu tempat tanah tumpah darahnya itu. Haleluya. Di situ saya ambil tema itu seperti itu. Dengan demikian saya uraikan satu persatu. Baik, sebelum itu kita lihat dulu firman Tuhan yang ditulis oleh Injil Lukas pasal 2. Tempatnya kita kenal saja dulu tempatnya. Ya, jadi Lukas 2 ayatnya yang ke ini 5 itu 4 itu, di situ dibilang, demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena itu berasal dari keluarga dan keturunan Daud. 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Jadi di ayat ini Lukas menulis bahwa tempat titik lokasi dalam Alkitab ini
dia ambil itu bahwa itu di Bethlehem, Efrata tempat titiknya kalau di Alkitab ini. Nah, kita lihat Efrata di Alkitab itu, kalau kita lihat di kamus Alkitab itu anggapan dianggap bahwa di Mika 1 itu, kalau kita lihat di Mika 1, kita lihat kembali di Mika 1, Mika 5 ayat 1. Nah, di Mika 5 ayat 1 itu di kitab Mika ya, kalau ke kitab Mika kitab Mika 5 ayat 1 itu, di situ menyatakan begini, Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan akan melahirkan. Telah melahirkan. Waktu perempuan akan melahirkan, telah melahirkan. Selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel, orang Israel. 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Yahweh. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia melihat ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi di situ itu di Bethlehem Efrata itu, di situ dibilang itu bahwa Bethlehem Efrata itu dianggap bahwa itu kota Daud. Itu baru anggapan. Yang sebenarnya itu adalah di 2 Samuel 5 ayat 9. 2 Samuel 5 ayat 9. Di 2 Samuel 5 ayat 29 itu, jadi Lukas ini dia ambil hanya dianggap bahwa Yesua itu lahirnya di Bethlehem Efrata, itu hanya suatu anggapan. Tetapi sebenarnya di kota Daud yang sebenarnya itu adalah ya 2 Samuel 5 ayat 9. 2 Samuel 5 ayat yang ke-9, di situ memuat bahwa dan Daud menetapkan di kubu pertahanan itu dan menamanya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Yahweh semesta alam menyertainya. Jadi kalau yang dimuat di sini di 2 Samuel 5 itu sebenarnya kubu Daud menetapkan kubu pertahanan, menetapkan di kubu pertahanannya itulah yang dinamanya kota Daud. Jadi tempat ada kubu pertahanannya itu pusat kota Daud. Nah, pusat kota Daud. Nah, sekarang pusat kota Daud itu ya, jadi menurut kamus Alkitab itu dianggap Bethlehem dan Efrata adalah suatu anggapan. Berarti anggapan itu berarti bukan di tempatnya. Jadi kemarin kami berdoa tanya Tuhan, ini yang tertulis di Alkitab itu kan di Bethlehem Efrata, tempatnya Yesus lahir. Lalu Tuhan bilang itu kebohongan.
Jadi setelah saya ikuti di kamus Alkitab itu, bahwa Efrata itu adalah tempat yang dianggapan saja. Penulis Injil ditulis itu satu tempat yang dianggapan. Nah, sekarang kota Daud yang dimaksud di sini adalah tempat tubuh pertahanannya adalah itu berarti ada di tempat lain, bukan di Bethlehem. Haleluya. Nah, sekarang kota Daud yang paling kuno itu sudah berapa turunan? Mulai dari Daud dia lari sampai ke Yusuf itu, sampai ke Maria itu sudah berapa turunan? Itu hampir 14 turunan. Hampir 14 tambah 14 sudah berapa? 28 turunan. Baru Yesus ada lahir. Kalau di Matius 1. Jadi kota Daud itu dia ada dulu jauh dari Yerusalem. Itu di mana? Jauh dari Yerusalem itu di Papua. Di Tage, Mewodide, Papua. Nah, di situ. Mesianik itu, Mesias yang di sini Mika bilang itu Mesias itu, Mesias hitam. Itu Mesias itu berhubungan dengan Mesias hitam. Bukan kulitnya putih, kulitnya hitam, coklat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Yang bukan yang dari ini kulitnya putih, tidak. Orang Israel kuno pada zaman Raja Daud itu kulitnya hitam-hitam. Anaknya Salomo itu bilang bahwa aku hitam, terik matahari membakar aku. Satu Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6. Berarti ada satu orang-orang kulit hitam dari Israel punya turunan Daud dan Salomo, dia ada di ujung bumi timur. Makanya kalau kita lihat tadi di Mika 5 ayat yang ketiga itu, di situ dibilang, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Yahweh. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ujung bumi dari Yerusalem itu di mana? Ujung bumi jauh di timur itu di Papua. Haleluya. Ujung bumi timur jauh di Papua. Sekarang kulitnya kalau bisa beda begini itu apa? Ada ayat yang mendukung tidak? Kita lihat di Amos 9. Amos 9. Ya, di kitab Amos 9 ayatnya yang ke 7 sampai dengan 15. Amos 9 ayat 7 sampai dengan 9. Baca lagi, haleluya. Amos 9 ayat 7 sampai dengan 15. Haleluya. Bangsa pilihan ditolak Yahweh. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan orang Filistin dari Kafor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Yahweh sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku akan memberi perintah dan aku akan mengairi kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang yang mengairi ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang menyatakan malapetaka itu tidak akan menyusul lagi dan tidak akan mencapai kami. Haleluya. Ini setelah itu sambung lagi 11. Pada hari janji mengenai keselamatan 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah rubuh. Aku akan menutup pecahan dinding, dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di masa samangkala. Haleluya. Jadi di Amos 9 ayat 7 itu, Tuhan rubah orang-orang Israel punya kulit itu seperti kulit Ethiopia, rambut Ethiopia, orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu di mana? Afrika Negro. Lalu para Portugal itu sampai di Afrika Selatan, di sana di kulit-kulit Ethiopia. Mereka bilang ini mereka sampai di Papua, mereka bilang ini sama dengan orang Negro, Nigondia di Afrika.
Akhirnya Papua Niguinea, Papua Niguinea diberi nama oleh Belanda, Portugal, orang-orang penemu pertama Papua. Ya, kulitnya sama. Ya, jadi beda rambutnya, kulitnya itu beda, sudah dirubah sesuai pada zaman Amos, Nabi Amos. Sesuai Nabi Amos itu dirubah, tetapi darahnya tetap darah Israel. Haleluya, mengalir gen darah Israel, saudara-saudari terkasih. Nah, sesungguhnya Tuhan Yahweh sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa itu, dan aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakob sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kerajaan Daud itu dan kerajaan Israel itu, Tuhan bilang bahwa itu ada di Tage, di Mewodide, Papua. Tuhan bilang kerajaan itu pada zaman dulu, pada zaman Daud dan Salomo itu. Pada zaman Daud dan Salomo itu ada itu sudah dimusnahkan, tetapi Israelnya itu, orang-orang Israel dari turunan Yehuda itu masih dipelihara. Masih tertinggal. Nah, kita lihat lagi berikutnya itu. Ayat yang ke-9, sebab sesungguhnya aku akan memberikan perintah, aku akan mengakhiri kaum Israel dan antara segala bangsa, dan orang yang mengakhirinya ayak seperti batu pun tidak akan jatuh ke tanah. Sesungguhnya Tuhan mengamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkan dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakob sama sekali. Demikianlah firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku akan memerintahkan. Jadi di sini di ayat-ayat ini itu Tuhan masih memelihara keturunan Yakob yang tertinggal dari Yehuda turun sampai ke Daud Salomo. Tuhan bilang itu pada zaman Yerobeam baru semua kerajaan itu dirubah di Papua ini. Di kerajaan Daud itu dihilangkan sama sekali. Israel berserak-serakan di seluruh dunia, saudara. Tapi masih ada Israel yang tertinggal di Papua ini, ada 6 suku Israel. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Nah, sekarang itu dia punya kota Daudnya. Benteng kota Daud itu ada di mana? Kalau ditaruh di sini, tempat yang Yesus lahir itu. Tuhan bilang, tadi saja kami berdoa tanya Tuhan, ini bagaimana dengan ini? Kami masukkan yang mana? Masukkan tempatnya yang mana yang Tuhan kasih tahu. Tuhan bilang masukkannya sudah saya kasih tahu. Tempatnya itu di Moroguopa. Moroguopa itu, Moro itu batu. Guopa itu tumpukan batu atau suatu benteng, kubu pertahanan, suatu benteng kubu pertahanan. Kalau kita lihat kembali di 2 Samuel 5 itu di situ. Dan Daud menetapkan di kubu pertahanan. Di kubu pertahanan itu dan namanya kota Daud. Di situ kubu pertahanan Mogoguopa. Nah, di situ itu peristiwa-peristiwa terjadi. Kota benteng pertahanan daripada Daud itu ada di situ. Di tempat itulah Yesus lahir. Di tempat itu jugalah di tempat itu jugalah yang Yohanes itu dia berdoa, Rasul Yohanes berdoa. Di tempat ini pula lan Yesus Bapa Yahweh berdiri dan ciptakan matahari, cakrawala matahari. Bapa beritahukan kami dalam singkapan-singkapan rohani yang sedang disingkapkan di ujung bumi, di Pagautopa Tage Mewo di Papua. Itu yang Tuhan sedang singkapkan. Ya, jadi yang cocok dengan tadi di Lukas itu bukan di Bethlehem Efrata, tetapi di kota Daud yang tempat kubu pertahanan Daud yang pernah buat di situ, satu titik saja. Di situlah dalam Mogoguopa. Di situ sudah. Di situ juga Yohanes mendapat kitab pewahyuan itu di situ. Yahweh juga menciptakan matahari itu berdiri di atas sebuah pulau kecil ini yang namanya itu Mogoguopa ini, benteng ini. Haleluya. Itu posisi yang Tuhan suruh perkenalkan. Haleluya. Itu yang saya sampaikan. Itu tempatnya, posisinya. Sekarang kita sudah tahu kenapa harus ujung bumi. Haleluya. Kita lihat lagi kenapa harus ujung bumi. Haleluya. Jadi dari ujung bumi ini, di situ dibilang itu tadi, kalau di selanjutnya dari Mika 1 itu ayat 3 itu di sana dibilang itu menyebarnya sampai di ujung bumi. Tetapi mereka tetap kembali ke turunannya itu setelah melahir, mereka kembali ke
Yerusalem. Dibilang tempat Israel itu ada. Jadi dari Tage Mewadide itu bilang ke Israel itu hanya dekat saja. 3 langkah hanya dekat saja. Itu pada zaman-zaman dulu punya perjalanan itu, bumi itu seperti itu. Kita itu belum tahu. Semua orang itu belum tahu, baik orang-orang di Yerusalem sana, orang-orang di mana-mana di seluruh dunia, karena kita tidak lahir pada masa itu. Kita hanya bisa tahu dari firman yang dibawa lari oleh Papua, dari Papua ke Inggris sana bukukan. Itu yang kita bisa tahu. Karena banyak silsilah daripada Yesua itu dan lain-lain itu sudah mulai dipunahkan pada waktu itu. Tapi sekarang Tuhan sendiri sedang singkapkan bahwa Yesua lahir itu di Morongo Patage Mewadide Papua. Itu dia tempat tanah tumpah darahnya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, kita kembali lagi ke istilah yang sudah bukan istilah lagi, memang itu satu topik pembahasan yang tidak akan mudah dilupakan dari generasi-generasi. Mulai dari generasi Yasuha sampai dengan sekarang, untuk diingatkan itu bahwa pagauto patoko tu tai. Itu satu bahasa. Orang akan kumpul di tempat tanah tumpah darah itu. Segala bangsa akan berkumpul di tanah tumpah darah itu. Ya, itu tanah tumpah darah siapa? Ya, Yesua. Haleluya, itu satu. Yang kedua itu jauh sebelumnya itu juga ada dulu dalam istilah kami punya di Tage itu ada istilah begini. Masa 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8, 9 kali 9, 10 kali 10. Akan ada pertemuan di Tanjung. Uang udah jaga udah putih udah. Di situ akan bertemu kulit hitam dan kulit putih. Dia kayak muka bunuh muka. Untuk membangun kembali pondok dari pohon pakis untuk 24 tua-tua. Kaya pagauto patao merati milita tempat tanah tumpah darah Yesua itu akan dibangun kembali. Pondok pakis yang sudah rubuh. Pondok pakis itu berhubungan dengan siapa? Itu Raja Daud punya bangunan yang sudah rubuh. Haleluya. Itu akan dibangun kembali di tempat tanah tumpah darah Yesua Amasya Adonai. Yang sekarang istilahnya sekarang itu dibilang itu bahwa gereja-gereja Pondok Daud itu. Pondok Daud. Yang sekarang lagi ramai. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2, di Kisah Para Rasul 15, 16, 17, kita lihat di situ. Sebelum lihat itu ke sana, kita lihat dulu janji Amos 9 ayat yang ke-11, 12, 13. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah rubuh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, segala bangsa yang kau sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal itu. Haleluya. Ini pondok Daud yang rubuh dibangun kembali di tempat di mana? Di tempat tanah tumpah darah Yesua Amasya Adonai. Orang bilang itu koye apa kau topa? Koye itu istilah paling dekat. Kami tanya Tuhan, koye itu sebenarnya siapa? Apa nama asli? Tuhan bilang tidak. Nama aslinya itu Yahweh Yesua Amasya Adonai. Sedangkan koye itu, kalau koye itu berhubungan dengan itu nama panggilan dekat pada waktu itu. Jadi tempat tanah tumpah darah Yesua itu akan dibangun kembali pondok Daud. Pondok Daud yang roboh itu, apakah betul-betul orang membangun rumah? Atau apa yang dibangun di situ? Haleluya. Ya. Jadi kalau kita lihat kembali sejarah Katolik masuk di pedalaman Papua, pertama juga dari saya punya tete mereka pergi ambil baru sampai di pusat penginjilan Katolik itu, penyebaran Katolik itu mereka berpusatkan di Epauto, di Tage di sini. Dari sini dia menyebar ke daerah-daerah pedalaman lain. Kenapa Romawi dengan misionaris pertama begitu? Mereka dengan mata alam mereka tahu. Mereka dengan mata alam itu mereka sudah selidiki segala sesuatu. Di situ nanti saya uraikan bagaimana tali pusar Yosua itu sekarang. Kita kembali ke tali pusar Yosua. Haleluya. Jadi dalam doa demi doa
untuk membongkar rahasia durhaka neraka sepanjang tahun dari 2008 sampai sekarang ini. Banyak rahasia yang Tuhan bukakan dalam pelayanan kami, saudara-saudari terkasih. Saya kembali fokus kembali ke bicara tentang bagaimana Yesua punya tanda tumpah darah itu, bagaimana ceritanya, bagaimana ini. Jadi yang pertama itu Tuhan memberitahukan kami bahwa mori-mori Kristen itu artinya Tuhan Yesua itu dia lahir, dia memberitakan Injil, dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Lalu kami anggap berarti dulu peristiwa Yesua itu terjadi di sini. Kami hanya pikir seperti itu. Lalu beberapa tahun kemudian itu Tuhan mulai kembali bukakan lagi rahasia. Rahasia itu bahwa sewaktu tali pusar Yosua itu dipotong, itu ada setan yang menyerupai seperti Yesua sendiri, itu muncul tiba-tiba di sebelah. Lalu Tuhan bilang begini, penghalang pekerjaan rohani yang akan muncul di akhir zaman antikris itu dipengaruhi oleh jenis-jenis roh ini. Hingga waktu itu kami berdoa kasih putus itu setan-setan yang merupai. Di setiap orang yang biasa potong tali pusar itu, tali pusar itu, pada waktu tali pusar itu nanti ada makhluk yang seperti orang yang lahir, anak bayi yang lahir itu nanti seperti itu juga muncul. Makanya perlu kita banyak harus berdoakan. Kita punya tali-tali pusar, waktu kita didoakan kita punya tempat tanah tumpah darah. Haleluya manusia. Karena apa? Yesua itu betul-betul anak manusia, saudara-saudari terkasih. Dilahirkan oleh perawan Maria. Dalam bahasa Mei itu disebut Wenekapio. Lalu karena marga Yau ini, dia yang bawa tali pusar itu taruhnya di Epolto sini. Epolto itu tempat pusat Katolik ini, gereja Katolik di bawah situ ditanam. Ditanam. Tapi itu pun juga diberitahukan oleh Tuhan. Saya kembali bicara lagi. Jadi pada tahun waktu peristiwa Enaro berdarah tanggal bulan Desember itu ada 4 orang, 3 orang dibunuh itu. Yaunago, terus Yatipainago dengan Gobainago ada 3 orang dibunuh itu. Waktu itu ada bikin kandang Bethlehem kah. Itu dibunuh itu. Pada waktu mau pagi mau bunuh itu Tuhan kasih tahu kami, hari ini emopo kodo mote bigotet. Artinya Tuhan bilang begini, kami tanya emopo itu apa? Baru Tuhan bilang, itu darah nipas. Maria melahirkan Yesua itu dia punya darah nipas, itu dia mulai macam dia naik. Dia naik, dia muncul kembali begitu. Setelah itu lihatnya kami dengar begini, di Enaro itu ada 3 orang dibunuh waktu dong bikin kandang Bethlehem di Enaro. Itu dia. Lalu di situ Tuhan buka rahasia. Berarti ini ada sesuatu rahasia di sini. Berarti itu ya. Haleluya. Mungkin pada saat ini Yesua, kami hanya pikir Yesua tidak mau kalau orang merayakan Natal itu pada tanggal 25 Desember. Itu bukti bahwa tidak bolehlah orang bikin kandang-kandang Bethlehem yang adalah buatan-buatan Romawi. Itu yang berikutnya. Lalu setelah itu tahun 2020 itu tanggal 5 Februari Februari kami adakan puasa Ester di Nabire. Pada waktu kami ada hari ke-5 kami adakan puasa Ester. Tuhan bilang begini, supaya orang Papua tidak kena corona, segera kamu berdoa supaya berdoa puasa Ester untuk membayar 5 luka Yesua. Orang Papua telah menyalibkan Yesua sampai bikin 5 luka Yesua yang besar itu. Kami berdoa 5 hari kami bayar puasa itu. Itu yang membuat sampai orang Papua tidak dapat corona itu. Itu saya beritahukan karena itu pengalaman pelayanan kami. Berikutnya itu pada hari ke-5 itu ada mama satu mote, dia suaminya itu Yo. Jadi ini dia bahwa dia anak yang sakit, dia badan kurus, anak sakit. Kami berdoa tanya Tuhan, berdoa cerita anak ini sakit karena apa. Begini Tuhan perlihatkan pada waktu itu. Tuhan perlihatkan pada waktu itu bahwa mereka punya bapak, tete moyangnya itu mereka sempat ganggu
tempat yang nanti disebut dengan keramat. Tempatnya nanti disebut dengan keramat. Kami berdoa itu keramat apa yang dia ganggu. Kami berdoa Tuhan tanya begini, tanya Bapak Yahweh begini. Tuhan bilang itu tempatnya tali pusar Yesua itu disimpan. Haleluya. Di situ disimpan. Ya lalu kami berdoa terus minta ampun berdoa terus begini. Anak yang tadi di bawah itu dia mulai sembuh. Lalu Tuhan bilang itu berdoa supaya itu tempat itu dipulihkan. Kami berdoa masuk begini, tali pusar Yosua itu ada yang menjaga. Lalu tali pusar Yosua itu ditaruh di dalam kotak emas ditaruh di situ. Jadi kami berdoa supaya tali pusar Yosua ini kami berdoa baru Tuhan Yesus sendiri membersihkan tempat itu, lalu dipulihkan dan tali pusar Yosua itu diamankan di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Nah di situ Tuhan beritahukan baru di situ tertulis itu di dalam dia punya peti luar itu tertulis itu tanggal 12 Januari 2000 Masehi. Tanggal 12 Januari itu tanggal lahirnya Yesua. Tanggal 12 2000 Masehi. Jadi tanggal 12 Januari. Haleluya. Kalau dari Yahudi mereka punya itu dia jatuh tempo pada tanggal 6 Januari. Tapi yang Tuhan berlihat sama kami itu tanggal 12 Januari 2000 Masehi. Tanggal lahirnya. Jadi dia tertulis di situ. Tuhan membukakan rahasia itu. Saudara-saudari terkasih. Jadi itu tahun 2020. Pada waktu itu. Jadi arti daripada 12 Januari itu punya artinya juga ada. Tapi saya tidak uraikan di sini bagian-bagian itu. Begitu. Lalu datang lagi tahun 2022. 2022 itu saya berdoa saya punya turunan punya ini dulu perjalanan karena tete saya itu pergi ambil Pastor Telemans. Setelah dia ketemu dengan Telemans di daerah pantai selatan itu, tete saya pergi antar keluar masuk dan dia berjalan bersama-sama dengan tete saya. Mereka masuk keluar. Jadi saya bilang kenapa tete dengan saya punya tete yang jalan antar dia keluar masuk tahun 35, 36 kok tidak ditulis dalam sejarah Alkitab sejarah Katolik, maksudnya Katolik di Mewo di pedalaman Papua. Lalu Tuhan membukakan rahasia. Jadi Telemans ini dia berjalan dalam alam kargo dan dia jalan bersama dengan itu Bewitawi tete saya penama itu Bewitawi TKG dan juga dengan Yamayawi Mote. Itu dia punya sepupunya mereka. Nah di Telemans, jadi ada Margayo. Jadi mereka sampai di Epolto, di tempat sekarang lokasi gereja Katolik Epolto itu. Nah di situ, waktu Tuhan perlihatkan di dalam roh itu, mereka sampai di situ, di dalam mereka jalan di dalam alam roh. Jadi alam roh kargo isme, itu manusia hilang-hilang. Nah pada waktu mereka sampai di situ tahun 1936, nah di situ begini mereka masuk ke tempat-tempat di bawah bersejarah dalam perjalanan alam roh. Jadi mereka masuk itu diperlihatkan, mereka lihat di situ ada tali pusar Yosua dengan ari-arinya, bukan tali pusarnya, ari-arinya itu ada simpan di situ. Ari-arinya itu lihat begini, Nikola itu orang pertama Santa Claus itu. Nikola itu dia punya tali pusarnya ada di situ, dia tindis Yesua punya ari-arinya ke bawah. Begitu. Lalu dari Teleman ini dia lihat peristiwa itu, dia lihat keadaan seperti itu, maka dalam alam roh dia jalan ke Roma, baru dia memberitahukan bahwa di Roma di sana bahwa Nikola orang pertama dari Roma punya itu, dia punya ari-arinya ada di sana di Epolto, di Tage.
Jadi dia menindis ke bawah. Waktu kami berdoa itu Tuhan suruh angkat itu dulu. Tuhan suruh angkat itu. Nikola punya hari-hari lah kami berdoa dikembalikan ke Roma sana. Lalu Yesua punya hari-hari itu diangkat baru diamankan di tempat yang Tuhan ditentukan dari keabadian. Haleluya. Kenapa sampai Nikola punya hari-hari itu hari-hari itu tindis Yesua punya, supaya Roma itu diangkat dia punya. Tuhan kasih tahu rahasianya seperti itu. Nah, setelah Tuhan perlihatkan rahasia itu, segera kami berdoa tutup supaya tetap orang punya perjalanan seperti itu, jangan lihat kepada kami, langsung kami berdoa tutup itu sehingga seperti itu hari-harinya Tuhan Yesus itu ditindis oleh Roma. Sekarang kenapa Roma itu dia kuasai? Kenapa sekarang Roma itu di dalam sejarah dari yang ditulis oleh 4 Injil tanggalnya tidak ditulis di dalam tanggal kelahiran Yesus. Tetapi sekarang Roma dia bikin dia punya. Sudah tempat lahirnya itu Bethlehem Efrata. Sekarang kita angkat tanggal lahirnya itu tanggal 25 Desember, hari penyembahan kepada dewa matahari. Haleluya. Itu siapa yang pada waktu itu buat itu? Ya, itu orang-orang dari Romawi yang bikin tanggal itu. Hari kelahiran anak dewa yang namanya Zeus, Yesua. Ya, Yesus, Zeus. Itu makhluk kan seperti anjing, dewa matahari, anak anjing. Dan sekarang bilang itu Nikola itu. Nah itu ini rahasia. Saya memberitahukan karena Tuhan bukakan duraka neraka rahasia permainan itu. Jadi tanggal 25 Desember itu tidak sah itu hari penyembahan kepada dewa matahari. Saudara-saudari terkasih, itu Tuhan memberitahukan kami kebobrokan kejahatan di mana tanggal Yesua yang sebenarnya diganti dengan tanggal lahirnya dewa, baru nama Yesus diganti dengan nama Yesus itu nama Yesus itu nama Zeus, dewa Zeus dari Roma, dari Yunani, dari Athena, dari Inggris. Itu dong kerjasama semua dong ganti. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu rahasia duraka yang sedang dibongkar hari ini, saudara-saudari, supaya seluruh dunia tahu. Itu peristiwa-peristiwa mereka lakukan pada saat itu. Siapa yang bongkar? Bukan kami yang bongkar. Itu Roh Kristus sendiri, Roh Yahweh, Masih Adonai sendiri yang sedang bongkar itu peristiwa-peristiwa neraka yang memalsukan kebenaran-kebenaran tentang Yesus lahir yang asli. Nah, itu. Jadi seperti itu Tuhan perlihatkan. Nah, lalu itu dia punya hari-hari yang diketemukan, yang Tuhan beritahukan kepada kami, bukan ketemukan, Tuhan memperlihatkan kepada kami untuk pemulihan-pemulihan. Itu peristiwa-peristiwa Yesus Tuhan perlihatkan itu dalam Injil Kaltus, semua lengkap. Tapi saya tidak bisa uraikan di sini. Saya fokus kepada di mana Yesus itu betul-betul dia lahir di Tagamewu di Papua, di Morongopa, yaitu benteng kubu batu pertahanan Raja Daud, Morongopa. Nah, di sini Yesus itu dia lahir. Hari-harinya saya sudah jelaskan, tali pusarnya sudah saya jelaskan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini Bapak mengizinkan saya untuk Yesus mengizinkan kami untuk menyampaikan ini karena waktu kedatangan itu sudah dekat dan dia akan kembali kepada dia punya tempat tanah tumpah darahnya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Jadi dalam Injil ini ada banyak kejanggalan yang dimasukkan. Ada banyak yang benar, ada satu-satu yang dong ganti. Umpamanya tempat tanggal lahirnya dong masukkan perkirakan. Nah, mereka ambil dari Mika baru dong masukkan ke sana. Terus mereka juga ambil namanya diganti. Seperti itu. Ini putar balikan, dan sekarang ada banyak dari aliran gereja yang mengikuti Jehovah, terus yang mengikuti Yahweh, Masih Adonai. Mereka sudah mulai ganti-ganti Alkitab ini. Karena ada banyak yang dari bukan keseluruhan Alkitab, tapi Alkitab ini benar, tapi ada bagian-bagian tertentu yang sudah diganti-ganti. Di situ. Jadi itu tempatnya itu bukan lagi di Bethlehem Efrata, tetapi di tempatnya kubu pertahanan Daud, itu yang namanya dalam bahasa tempat Yesus sendiri kata itu Morongopa.
Nah, terus tanggal lahirnya itu 12 Januari tahun 2000 Masehi. Nah, terus tanggalnya, terus tentang tadi bagaimana pemulihan tali pusarnya, terus hari-harinya sudah saya jelaskan. Saudara-saudari terkasih, jadi terus kami berdoa Tuhan bawa kami tentang peristiwa-peristiwa ini, bagaimana Yesus itu lahir di Pouto Tare Mewodi di Papua. Nah, ini sekarang saya sampaikan lagi, baru saja kemarin minggu lalu, hari Sabat lalu itu Tuhan menurun untuk tutup itu pintu Roma yang dari Roma yang dia tembus di bawah gereja Katolik Pouto. Karena di situ dong membangun terowongan jalur-jalur maskapai, jalur-jalur alam kubur dan jalur-jalur kargo isme. Jadi waktu kami berdoa tutup itu dari atas palang itu tutup ke bawah baru Tuhan bilang begini, awan kemuliaan Tuhan, dan itulah masalah utama. Dibilang Roma itu yang memperbanyak, mengacaukan keadaan. Nah, waktu itu ditutup itu baru Maria dan Yosua itu hamba Tuhan, ada hamba Tuhan dari kepala suku itu juga dia lihat. Terus ada dua juga lihat Tuhan datang, Yosua datang dengan nyata-nyata di dalam roh untuk memberitahukan bahwa mereka kembali kepada tempat lahirnya Yesus. Tuhan memberitahukan seperti itu kepada kami. Itu hari Sabat ya, waktu kami berdoa pada hari Sabat. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, saya kembali lagi ke bagaimana sekarang Yesus punya mamanya Maria punya darah nipas itu, darah nipas yang melahirkan Yesus itu. Waktu kami berdoa di 2020 itu, waktu itu kami berdoa. Sekarang Roma itu akan kuasai Papua, dia bikin segitiga Papua untuk dia mau kuasai. Tapi sekarang dia mau kuasai untuk dia kejar, untuk dia mau dapat sekarang hari-hari tali pusar Yosua dengan hari-hari Yosua dengan darah nipas itu. Jadi darah nipas yang Maria melahirkan Yosua itu, darahnya itu, nipasnya itu belum diamankan. Jadi waktu kami berdoa itu, Tuhan bilang, ada berapa negara dengan kekuatan-kekuatan kargoisme, mereka mencium bau itu, darah nipas itu. Jadi harus segera berdoa diamankan. Kami berdoa, amankan itu. Berdoa darah Yosua turun, amankan semua itu kembali di tempatnya. Lalu Bapak Yosua bilang begini, hari ini baru semua jaringan-jaringan hubungan kargoisme dari bangsa-bangsa ke Papua itu ditutup habis. Sehingga orang tidak keluar masuk bebas ke Papua dengan jalur-jalur alam kargo, jalur alam sadas, maskapai, semua ditutup habis. Mereka datang karena mencium bau itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini saya sedang jelaskan ini, haleluya, yang Tuhan bawa kami. Ini yang merupakan satu perkara pemulihan. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Yesua itu tetap, atau Masiah, Kristus dalam bahasa Inggris dengan Roma, Hamasia itu tetap di surga. Sampai Bapak bilang begini, tetap Bapak menahan Yesua di surga sampai segala sesuatu dipulihkan di muka bumi itu, baru nanti Bapak di surga akan menurut Yesua akan turun mendarat di mana, di tempat tanah tumpah darahnya. Di situ Bapak dah kasih tahu seperti itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dengan demikian itu Bapak sedang menuruh kami untuk bagaimana kita mengakui dengan sejujurnya bahwa Yesus lahir di Mogoguopa, Tagai Mewodi di Papua. Haleluya. Itu dalam rangka apa? Kita meninggikan Yesus. Kalau kita meninggikan Yesus, haleluya, saudara-saudari terkasih, saya mau kasih tahu. Kalau kita meninggikan Yesus, itu jiwa-jiwa akan datang. Yesus akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Itu ditulis dalam satu ini. Itu ditulis juga di dalam Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul juga ditulis. Ada beberapa ayat yang menulis tentang itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke istilah orang Mei bilang itu begini, pagauto pak. Jadi benu pitu aku ya gak, dega yo kamu buka bunuh yo kamu.
Koe ya ai koe ya pakau topau atau merasa militai. Di tempat tanah tumpah darah Yesua itu, di situ akan dibangun kembali 24 pohon dari pohon pakis, pondok dari pohon pakis. Haleluya. Apa itu? Itu akan dibangunnya kembali pondok Daud yang rubuh. Haleluya. Pondok Daud yang rubuh itu ada di mana? Ada di ujung bumi, di Tare, Mewadide, Papua. Haleluya. Dulu itu Papua itu suatu kerajaan, saudara-saudari terkasih. Itu dulu itu wilayah Papua itu dia ada di wilayah Turki bagian wilayah Turki kuno dan wilayah Yunani kuno. Itu dipindahkan semua ke Tuhan lukis kembali di atas tanah Papua, dikembalikan, dan semua situs-situs sejarah Alkitab semua disembunyikan di atas Papua, saudara-saudara terkasih. Jadi dia punya kota Daud itu, pondok lubuk yang rubuh itu dibangun kembali. Sekarang dibangun kembali dengan apa? Haleluya. Sekarang 24 itu siapa sebenarnya? Wima Mepia itu 24 bahasa Indonesianya. 24 itu siapa-siapa? Ya 12 rasul. Tambah lagi dengan 12 rasul yang baru di akhir zaman. Jadi itu ada jumlahnya 24 tua-tua. Itu 24 tua-tua itu. Di situ akan membangun sidang-sidang ilahi. Saudara-saudari terkasih. Rumah yang dimaksud di sini apa? Pondok Daud. Apakah betul Pondok Daud? Tidak. Pujian penyembahan di dalam rodang kebenaran yang tinggi, dengan tari-tarian, dengan kecapi. Kalau Daud dia memuji Tuhan tuh, pujiannya gila, saudara-saudari terkasih. Pujian Daud dengan kecapinya kalau dia sudah bermain, haleluya, di surga sudah tidak tenang. Haleluya. Pujian penyembahan asli tak akan keluar. Haleluya. Tapi tunggu dulu, setelah pemulihan itu dia terjadi pemulihan rumah Daud. Apa itu rumah Daud yang akan dipulihkan kembali? Itu apa? Haleluya. Di tempat tanah tumpah darah Yesua Amasya Adonai. Berarti yang dikerjakan oleh siapa? Yesua sendiri. Karena Daud itu adalah keturunan dari karena Yesua adalah keturunan dari Daud. Haleluya. Tapi dipugari kembali oleh siapa? Dipugari kembali oleh Yesua. Makanya Yesua bilang begini, kamu anggap itu bangunan bait Yahweh itu besar, tetapi aku akan merubuhkannya, akan kuratakannya dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Apa itu? Pelayanan pekerjaan pembangunan tubuh Amasya. Itu apa itu? Haleluya. Bait Yahweh Salomo yang ketiga, saudara-saudari terkasih. Bait Yahweh ketiga, bait Yahweh Salomo yang ketiga. Itu dibangun di dalam roh. Hari ini sekarang di Yerusalem itu sedang persiapkan lembu merah, sapi merah atau lembu merah di sana. Kalau sudah 10 itu sudah bikin kasih antur Yerusalem itu bait Yerusalem itu baru mereka bangun kembali dalam sekejap. Bisa bangun 3 hari karena teknologi Israel yang hebat di sana. Itu memang secara fisik, tapi bukannya dimaksud oleh Tuhan itu bukan itu. Jadi Yerusalem akan dibangun itu dengan sapinya 10 kali siap, itu tidak. Yang dimaksud di sini adalah pembangunan kembali bait Salomo ketiga. Bait Salomo ketiga yang akan dipakai dalam ibadah di kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya, di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi itu pembangunan di dalam roh. Pembangunan tubuh Amasya yang terbesar sekarang ini. Gerakan doa, proyek pelayanan pembangunan tubuh Amasya. Banyak orang bilang, ya sudah kita bikin gereja Pondok Daud supaya kita buat. Tidak. Itu pelajarannya, itu hubungannya Tuhan memberitahukan kami. Itu pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Amasya. Jadi bait Salomo. Ada hamba Tuhan dari Merauke itu, dia Evelyn Tahoba, dia bilang itu 50 hari dia puasa tahun 2005. Dia bilang itu peresmian. Nanti ketika keputusan surga akan keluarkan keputusan surga, itu baru akan diresmikan bait Yahweh ketiga itu oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan akan datang kembali ke bait Salomo itu. Dan gerakan kitab Wahyu itu Yesus akan duduk di bait Salomo yang sudah dia bangun di dalam roh. Tempatnya di mana? Di Tare Mewadide, Papua. Dari situ baru akan gerakan kitab Wahyu itu dia akan masuk.
Penghukuman bangsa-bangsa melalui 7 bokor 7 meterai itu sangka kalah dalam penyelamatan dunia ini, saudara-saudari terkasih. Nah, itu baru sudah mulai masuk, itu baru kamu tahu pemulihan-pemulihan sudah mulai selesai. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 dan juga Roma 8 ayat 18 sampai 31. Haleluya. Jumlah bilangan orang-orang kudus, orang-orang sempurna itu 144.000. Itu sudah mulai mencapai angka kuota itu. Yang kedua adalah di orang-orang akan menduduki ruangan kudus itu berapa jumlah kuota yang akan masuk. Lalu orang-orang di halaman itu berapa, di halaman surga orang-orang yang diselamatkan itu berapa. Semua ada kuotanya. Nah, itu akan sudah masuk memenuhi. Untuk membuka itu akan terjadi suatu pelayanan besar. Titik mulai pusat penginjilan kalau kita lihat di dalam Alkitab itu di Kapernaum. Kapernaum itu sudah bukan lagi tempatnya yang ditulis dalam Alkitab bahwa tempatnya yang di Bethlehem yang tempat Yesus lahir, tidak. Yang menurut yang versi Alkitab. Tapi yang di versi pembukaan kitab Pewahyuan dan pembukaan firman Tuhan itu bahwa pusat penginjilan Yosua itu adalah di mana? Ya, yang Roma Katolik dengan mata alam melihat dengan mata alam dan mereka tetapkan di foto itu. Nah, sekarang di surga punya juga itu dalam pusat penginjilan pelayanan pekerjaan pembangunan tubuh Amasya itu ya di situ. Dia akan mulai dari situ. Pencurahan Roh Kudus pertama awal itu dia akan mulai gelombang besar, tidak akan mulai dari situ. Karena titik pancang termulainya itu. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kami jika dekais garis katulistiwa. Garis katulistiwa itu jika dekais itu bercerita tentang penggenapan nubuatan Yesus tentang Matius 24-28 itu. 27. Kedatangan Tuhan seperti kilat yang memancar dan meloncakkan cahaya dari sebelah timur sampai ke sebelah barat. Sebelah timurnya itu adalah rai matahari di ini Mogoguopa. Dari situ dia peraih mataharinya. Terbenamnya di mana? Di Bethlehem sana. Di mana? Bethlehem, di Kapernaum di sana. Hal ini tempat terbenamnya itu sana. Nah, dari matahari terbenam. Lalu kemuliaan Tuhan itu juga kan seperti itu, dia terpancar dari sini. Lalu kemuliaan mengikuti garis katulistiwa. Itu pelayanan kilat. Pelayanan kilat itu begini, kontak. Pemainnya satu sebelah dia bahasa roh, sebelah langsung bahasa roh, sebelah bahasa roh. Jadi kontak dia jalan. Itu pelayanan kilat dia akan terjadi. Dan itu akan disebarkan, Injil itu akan diberitakan. Orang-orang Israel asli, yang berdarah Israel asli, itu akan keluar memberitakan Injil ke segala bangsa-bangsa. Itu Injil yang tidak tergoncangkan, kudus dan tidak terbinasakan. Yesus bilang itu dalam Markus 16:8c, berita kudus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur ke barat. Makanya Rick Reading bilang apa? Saya bangun rumah doa di segala bangsa di Jayapura, di Papua, supaya melalui pelayanan ini akan masuk mempersiapkan umat Tuhan di Papua untuk akan masuk dalam pelayanan penuaian yang besar akhir zaman. Saudara-saudara terkasih, ya. Itu juga oke karena itu sebagian dari penggenapan. Dari Rick Reading sudah kembalikan kunci rumah Daud ke Merauke, ke Jayapura. Nah, pokoknya saja itu perwakilan dari orang Papua dong ambil. Tetapi di dalam roh itu kunci rumah Daud itu sama siapa? Haleluya, saudara-saudari terkasih. Kunci rumah Daud yang dimaksud di sini itu apa? Itu yang dimaksud adalah Bait Salomo, pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Haleluya, Bait Salomo. Bait Salomo yang ketiga atau yang disebut dengan Bait Salomo ketiga itu. Tempat Yahweh sendiri akan membangun. Tempat dia akan ketika dia turun ke bumi, dia mendarat ke bumi, dia akan ada di dalam baitnya yang dia bangunnya sendiri. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, yang dia bangunnya itu bukan di tempat lain, di tempat tanah tumpah darahnya sendiri. Pagauto patokotu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dari yang saya sampaikan ini, haleluya, adalah didorong oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan dan surga mengizinkannya. Kami juga itu tidak berani menyampaikan ini. Karena kalau kami menyampaikan ini sudah banyak keluar dari firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menyuruh kami harus sampaikan dengan pembukaan firman Tuhan, dengan pewahyuan dan koreksi kekeliruan-keliruan yang ditulis dalam Alkitab ini, yang kekeliruan yang ditulis di sini, sehingga kita meluruskannya, bukan kita tapi Yesus sendiri meluruskannya. Haleluya, memperbaiki kekeliruan ini sehingga
Dia menuju kepada hal yang benar sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Karena yang tahu persis tentang kehidupan Yesus itu Yesus sendiri. Roh Yesus Masias sendiri yang akan memberitahukan itu dan akan meluruskannya, itu Yesus sendiri. Karena dia tahu tentang kehidupan pribadinya dia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dan itu banyak dimuat dalam Injil yang kekal. Injil yang kekal itu banyak penguraian tentang mulai dari titik dia punya tali pusarnya dulu bagaimana, dia punya ari-arinya bagaimana, ketika dilahirkan dia bagaimana, terus setelah dia umur begini berapa bagaimana, setelah ini dia berapa bagaimana, semua diuraikan. Proses salib yang ditulis dalam 4 Injil itu masih kurang, masih ada lagi banyak rahasia-rahasia di dalam. Haleluya, sampai semua rahasia firman Tuhan itu akan dibukakan. Saudara-saudara terkasih, dalam perkembangan pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan. Dan itu akan diikuti oleh para tua-tua, baik yang ada di surga maupun yang hari ini ada di seluruh dunia, yang mengikuti piramida Tuhan dalam hikmat kerucut hikmat piramida Tuhan. Pemanya hari yang dibukakan bahwa hari-hari Yesus itu ada di sini. Itu seluruh hamba Tuhan yang mengikuti dalam bilangan ini, mereka nanti akan tahu itu. Pada saat itu mereka tahu, karena ini satu perkara dibuka. Seperti itu saudara-saudari terkasih. Dan sekarang kalau kita sudah sampaikan begini, nanti banyak hamba Tuhan di seluruh dunia itu, mereka akan tahu dan mereka akan menyampaikan visi penglihatan suara Tuhan mereka, bahwa semuanya terarah sekarang kita kembali dan terarah ke Papua, tempat bayi dilahirkan. Haleluya. Itu saya sampaikan dalam sesi ketiga ini. Saya menyampaikannya, haleluya, untuk menjelaskan supaya ada dasar-dasar firman Tuhan yang di sini saya sampaikan. Jadi 2 Samuel 5 ayat yang ke-9, dan Daud menetapkan di kubu pertahanan itu dan menamanya kota Daud. Jadi pusat jantung kota Daud itu dia ada di ini. Mau apa? Kubu batu pertahanan. Di situ bayi dilahirkan, di situ Rasul Yohanes itu dia mendapat kitab Wahyu. Di situ juga itu Yahweh berdiri menciptakan matahari. Saudara-saudari terkasih, dan rahasia-rahasia ini sekarang contohnya kemarin dalam rencana gerhana, tapi Amerika yang kena mau ditembak ke elemen-elemen matahari dari Portugal sana, tapi Tuhan membelokkannya. Haleluya. Karena Tuhan tahu, Tuhan bilang begini, kalau kau tembak ke tempat matahari, berarti Papua dia kena, karena Papua dia ada di rahim bumi, tempat Tuhan ciptakan. Nah sekarang bagaimana? Tuhan bilang begini, ya sekarang mereka mau tembak ke arah tempat yang titik adanya matahari. Nah berarti sama dengan mereka sendiri tidak hargai mereka punya ini rahim yang melahirkan mereka. Makanya wilayah mereka menjadi gelap. Inilah karena apa? Papua itu dipagari oleh Tuhan. Tidak bisa orang bermain dan tidak bisa orang mimpi bahwa orang kasih habis orang Papua. Ada banyak dari orang-orang di Jakarta, dari luar, dari Israel, dari Arab, India, Cina, dong masuk di Papua, dong bilang dong mau bunuh Tuhan Yesuanya orang Papua karena Tuhan Yesus itu ada di Papua. Tahun 2006 itu peristiwa terjadi. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Ilmu yang Jitu, dia datang baru 2006. Baru dia bersaksi, dia bilang begini, mereka diutus untuk mengejar dan membunuh Yesua orang Papua itu. Jadi mereka masuk di Fak-Fak, don cari di gereja-gereja, don pura-pura jadi orang Kristen. Di Manokwari, don bilang, don pergi cari sana. Biak, terakhir don bilang kota rohani itu Jayapura, don turun ke Jayapura. Sampai hari masa kontrak mau selesai. Begini, Tuhan datang sendiri kepada hamba Tuhan ini. Baru dia bilang begini, Tuhan, kau tidak boleh kembali ke kau punya kampung halaman dan di sana. Sekarang dari sini kau harus memberitakan Injil tentang saya, Yesus Allah kasih tahu kepada dia. Baru kau pergi baptis di gereja itu. Sudah, mata mulai gelap dan hari itu dia dibaptis. Paginya jam 5 dia sudah pergi ke pendeta itu, dia dibaptis selesai. Baru tahun 2006 itu dia bersaksi. Dia bilang saya ini yang diutus oleh dari pusat untuk bagaimana supaya bunuh Yesuanya orang Papua, orang Kristen.
karena dia ada di Papua. Haleluya. Tapi itu terjadi, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi siapa yang tidak tahu kalau Yosua itu lahir di Papua? Bangsa-bangsa dengan mata alamnya sudah tahu. Teknologi yang punya IPNEK sudah tahu sebuah. Nah, sekarang kamu akui sudah bahwa Yosua itu lahir di Papua, besar dan memberikan orang Papua telah menyalboi yang orang Papua 12 suku Israel telah menyalibkan dia di atas tanah Papua. Haleluya. Masalah HAM itu sudah diselesaikan. Kemarin dalam bulan ini juga sudah diselesaikan. Haleluya. Sekarang kita masuk ke bagaimana untuk menuju kepada pemulihan-pemulihan ini. Ya sekarang orang Papua harus mengakui bahwa Yosua itu lahir di Papua. Tidak mungkin, tidak banyak orang Papua itu sudah tahu karena cerita turun-temurun sudah memberitahukannya. Makanya Tuhan bilang itu, dengan sejujurnya haruslah kamu mengakui bahwa Yosua lahir di tanah Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dan Yosua akan datang kembali ke tempat tanah tumpah darahnya. Waktunya sudah singkat, sudah dekat. Sehingga diberitahukan seperti itu supaya orang Papua kah, orang-orang Indonesia, pengikut-pengikut Yesua di seluruh dunia, supaya tidak kaget kalau Yesua itu dia datang lewat Papua melalui pintu gerbang timur keluar ke tempat tanah tumpah darahnya dia sendiri. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Sehingga jangan orang-orang di Yerusalem sana tidak boleh protes kenapa Yeshua harus datang lewat sana, dan lain-lain. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Sehingga dengan demikian itu Bapa menyuruh, Yeshua menyuruh harus sampaikan. Saya menyampaikan itu pun saya mengalami banyak tantangan, rintangan. Saya sudah beritahukan sama Yeshua, saya akan mengalami seperti tindakan saya dicap seperti ini itu. Ajarannya itu adalah ajaran-ajaran mitos, ajaran-ajaran tahyul, dongeng-dongeng nenek moyang dan lain-lain. Mereka akan mencap saya terlalu banyak. Haleluya. Tuhan bilang, ya dulu saya juga seperti itu. Manusia dunia itu pabrik dosa. Manusia dunia itu. Dan dari keluarga saya sendiri pun tidak dihargai. Memang firman Tuhan berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, tapi di keluarganya, di kampung halamannya, itu yang tidak menghargai. Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar menghargai kalau Tuhan sudah mulai sayang kita dan mulai membuka rahasianya. Sehingga kita belajar baik itu kita orang-orang mewah di daerah Papua maupun juga kita yang ada di Indonesia, pengikut-pengikut Tuhan yang ada di mana-mana. Haleluya. Kita tidak boleh bingung bangun dengan segala sesuatu yang dibilang, itu dia orang Afrika, dia orang Australia, dia orang Rusia. Atau dia bilang, dia itu Yesus of Nazaret dari Inggris atau dari Yerusalem. Haleluya. Tetapi dia itu lahir dari keluarga 12 suku Israel. Maka Yeshua bilang apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, jadi Yahudi Daud itu, Yehuda Daud itu dengan Marius itu orang-orang asli Israel. Jadi arah Israel yang kulitnya putih, coklat, rambut bergombang di timur tengah di sana. Ada orang-orang Afrika yang Israel, berdarah Israel. Ada orang Papua yang kami yang dari turunan Yehuda itu ada di sini. Kami melalui geng-geng darah kami di dalam geng genetik itu kami asli orang-orang dari turunan itu Yehuda, Daud. Tuhan bilang kami seperti itu dan memang pembuktian itu ada. Haleluya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mendukung di mana kebenaran firman Tuhan mendukung untuk bagaimana supaya kami bersaksi tentang apa yang Tuhan suruh sampaikan tentang peristiwa Yesua lahir di Morogo Tarik Mewo di Papua. Haleluya. Baik, kita masuk doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, hari ini Roh Kudus sudah memberitahukan kami rahasia firman Tuhan, membukakan rahasia-rahasia yang di kisah Wahyu, kitab Rasul dan juga di kitab Wahyu dan juga di kisah Rasul dan juga di Mika, terutama juga di Lukas 24, di Mika, lain-lain. Sehingga Bapa kami mengerti sekarang bahwa luar biasa hikmatnya Bapa itu bekerja dengan luar biasa. Bapa bekerja melampaui akal manusia. Engkau sembunyikan di tempat-tempat yang terpencil seperti di tanah Papua.
Engkau lahir juga di tempat-tempat yang memang sukar dijangkau oleh siapapun. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus masih di tempat yang terpencil. Haleluya. Tempat yang terbelakang. Di situ engkau melahirkan dan engkau melindunginya. Engkau dilahirkan, engkau dilindunginya Bapak. Di dalam nama engkau menyatakan kemuliaan-Mu di akhir zaman. Menjelang engkau datang kembali di tempat tanah tumpah darah-Mu. Oh haleluya Bapak, dalam nama Tuhan untuk membangun kembali Bapak. Oh haleluya, pondok Daud yang sudah rubuh, yaitu Bapak di dalam bait Yahweh Salomo Bapak takarabas kopra lala bakai Bapak takarabas kopradas Yahweh Yakob Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, engkau akan datang dengan kemuliaan yang tidak terbatas. Bukan sebagai bayi lagi, tapi engkau akan datang dengan kemuliaan yang tidak terbatas. Dengan 144.000 orang akan mendarat di Sion surgawi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasya dan engkau akan mengangkat mereka, memindahkan mereka ke padang gurung. Haleluya. Dengan padang gurung, di mana tempat engkau berada, di mana padang gurung, tempat di mana engkau mendirikan kerajaan 1000 tahun damai nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus di Eden yang telah dipulihkan oleh Kau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Kami telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Bapa, dalam nama Tuhan beritaan kudus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya, seperti kilat memancar dan meloncat sang sabar dari sebelah timur menentu sampai sebelah barat. Bapak, aku adalah bintang timur yang gilang gemilang Bapak takrabas koprat lala bakai kena Bapak takrab. Itulah Wahyu 22 ayat 16. Haleluya. Kami mengucap semua puji Engkau, muliakan nama-Mu Bapak takrabas koprat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa, kami percaya, kami tidak percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih. Kita akan berjumpa lagi kembali di dalam channel episode saya tentang Yesus lahir di Mogogo apa Tagamewa di Papua. Haleluya, dalam episode berikutnya. Salam saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati.